iPhone 17 Pro Max. Akhirnya Apple nge-redesign, dan walaupun desainnya bukan yang terbaik, tapi menurut gue banyak aspek yang improvementnya lumayan besar dari HP ini. Apakah improvement tersebut? Yuk kita langsung review, full review iPhone 17 Pro Max. Let's go! Halo guys, nama gue Staffer, dan mari kita langsung review si iPhone 17 Pro Max ini yang warna Cosmic Orange. Langsung yang pertama kita bahas untuk harga dan speknya berapa. Jadi kalau misalnya kalian mau beli si iPhone 17 Pro Max ini, untuk resminya gue beli pas pre-order itu di harga 25 jutaan, 25,7 juta kalau nggak salah. Ini yang base model 256GB. Tapi sayangnya pas video ini rilis udah 2 minggu setelah gue PO, nggak tahu apakah harganya masih naik atau udah turun. Tapi kalau gue lihat di Tokopedia masih naik sekitar 1-2 jutaan, jadi masih digoreng dikit ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli di Gmap atau iBox, gue denger masih PO, dan kalau misalnya nggak PO pun stoknya nggak terlalu banyak, itu yang gue denger. Tapi kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin prepare di HP ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi. Dan untuk spek sendiri juga, ya kita cepet aja ya, itu di B-roll pakai chipset Apple A19 Pro yang sangat powerful, sekencang atau lebih kencang dari Apple M2 ya, great. LTPO 6.9 inch Retina OLED sama seperti biasa, ada anti-reflective coating sekarang kayak di Samsung. Vapor chamber itu yang big upgrade menurut gue, Ceramic Shield 2, Type-C 3.2, dan juga punya baterai yang cukup besar di 4823 mAh baterai karena kita pakai yang si model. Terus fast charging juga jadi 40 watt, jadi menyamakan sama kayak Samsung lah. Next kita bahas bagaimana untuk desain dan display sendiri. Desain, kita bahas desain depan dulu. Desain depan sih nggak berbeda jauh sama iPhone 16 Pro kemarin. Dia punya bezel yang absolutely tipis, layarnya full screen, brightness bisa terang banget di under sunlight. Gue rasa lebih terang dari S25 Ultra gue. Overall sih nggak ada masalah ya. Untuk masalah layar sendiri, bagus, no problem at all. Desainnya juga menurut gue sih oke banget ya, walaupun dynamic island-nya agak mengganggu, tapi gue udah terbiasa lah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat ke belakang, ini memang gak semua orang suka. Desainnya sih masih pakai si fidget spinner kamera design ya, tapi dia sekarang punya double material di belakang, yaitu aluminium dan glass back. Bisa kita lihat memang agak sedikit beda dari iPhone sebelumnya. Ada yang suka, ada yang benci. Kalau gue sih di tengah-tengah oke aja. Tapi untuk warna oranye gue bisa bilang emang agak mencereng ya, agak on your face banget. Tapi sih kalau di in real life gue nggak benci banget, nggak seterang yang gue kira ternyata. Cukup oke lah untuk desain belakang. Terus bagaimana untuk display quality sendiri kalau misal kita nonton film atau consuming konten? Udah sangat bagus banget menurut gue. Warnanya bagus, walaupun sayangnya dia nggak se-vibrant atau nggak sehidup Samsung, tapi udah cukup oke. Layar jernih, view angle bagus, kontrasnya juga oke gitu ya. Low brightness juga bisa terang banget. Overall untuk masalah layar sendiri ini menurut gue nggak ada masalah, masih nyaman banget buat dipakai nonton. Ya bisa dibilang masih flagship level yang pastinya. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Visibilitas di bawah sinar matahari bisa kita lihat, ini HP cukup terang jadi no problem, walaupun mungkin gak terang-terang banget, tapi masih sangat usable dan enak walaupun di bawah sinar matahari sekalipun kalau misalnya kalian di luar. Untuk grip sendiri bisa kita lihat, ini HP cukup besar, ya sebesar S25 Ultra atau S24 Ultra. Agak sedikit uncomfortable buat one-handed usage. Menurut gue ini HP absolutely two-handed usage. Untuk build sekarang dia agak sedikit di downgrade ya. Dia pakai aluminium, sayangnya udah nggak pakai titanium yang memang sedikit lebih, bukan sedikit sih, lumayan banyak lebih nggak durable dibanding titanium. Tapi positifnya buat kalian yang suka main game atau sering record 4K ProRes atau 4K biasa sekalipun, ini HP pakai vapor chamber dan aluminium itu ngebantu banget untuk membuang panasnya lebih efisien. Nanti gue bakal bahas di gaming performance, lumayan bagus menurut gue hasilnya. Oke, so kita next bahas untuk biometric. Biometric sendiri dia pakai fingerprint yang pastinya fingerprint lagi. Itu emangnya Android. Face ID maksud gue. Face ID dan kecepatannya bisa kita lihat ya khas kayak Apple zaman dulu pas pakai Face ID, masih cepat, akurat, dan gak ada masalah sama sekali sih. Gue sih jujur lebih prefer fingerprint karena ya gue lebih suka aja fingerprint, tapi ini Face ID-nya menurut gue udah the best lah, udah cepet, bagus, no problem. Untuk haptic sendiri dia khas Apple, bagus di semua hal, seperti kalau misal kita lagi nyalain silent ada haptic dan sangat interaktif, sangat dipikirin banget haptiknya ya, sangat niat banget. Cuma memang haptiknya menurut gue sih nggak seenak dibanding kayak Google, tapi
jauh lebih enak daripada Samsung haptiknya. Udah one of the best lah untuk haptik Apple dari dulu sampai sekarang, masih sangat bagus banget. Terus bagaimana untuk audio quality? Nah, ini oke banget. Tapi kita bahas kalau misalnya kalian masih pecinta wired earphone atau headphone. Kalau gua pakai converter gimana? Jadi gua pakai IEM, bisa kita lihat Tangent Force, dan gue pakai itu bisa dicabut ya, gue pakai Type-C port, masukin ke sini dan suaranya gimana? Cukup bagus ya. Pertama untuk amplifier dia bisa keras banget, volume sekitar 50% udah cukup keras, udah sangat bagus amplifiernya, dan untuk kualitas audionya juga bagus. Dia kualitas audionya surprisingly nggak ke arah warm, dia lebih ke arah balance. Ada sedikit bass tapi overall lebih ke arah flat. Even dibanding sama deck gue aja yang pakai Vio K11R2R di PC, ini kerasa lebih flat daripada di Vio K11R2R. Overall, suaranya dia balance, enak didengar, soundset-nya oke, separasi bagus. Untuk kelas flagship ini udah sangat baik banget dan hampir mendekati desktop level. Udah oke menurut gue. Terus bagaimana untuk speakernya? Damn, speaker memang salah satu keahlian Apple dari zaman dulu ya. Speaker yang dia kasih selalu bagus banget. Dia punya magic bisa ngebuat speaker kecil jadi bagus. Dan di HP ini, gede HP-nya dan speakernya absolutely amazing. Salah satu speaker terbaik yang pernah gue dengar. Soundstage-nya luas, bass-nya kerasa gitu ya. Terus vokalnya jernih banget, salah satu vokal terjernih yang pernah gue dengar di HP. Overall bagus banget. Kalau misalnya mau dibandingin sama ROG Phone 9FE yang pernah gue review ya, itu menurut gue kualitasnya 11-12, agak sedikit bagus di ROG 9, tapi ini menurut gue nggak kalah bagusnya, terutama dari detail lebih bagus di sini daripada di ROG 9. Ya untuk lebih detailnya, kalian mending dengar sendiri. Yes, ini nggak akurat, tapi mungkin kalian bisa dapat rough estimate-nya seperti apa. Ini dia speaker testnya, check it out. Moving on ke hal yang menurut gue bakal agak lama di segmen ini, yaitu kamera quality. Kenapa agak lama? Karena gue bakal bandingin juga sama iPhone 17 dan S25 Ultra gue terutama ya. Dari zoomnya, jadi kalian bisa mikir apakah cukup 17 atau mungkin bisa pindah ke S25 Ultra yang harganya sekarang udah jauh lebih murah, cuma sekitar 15 jutaan untuk barunya. So, untuk kamera sendiri kita bahas untuk spek. Spek belakang ini ada sedikit bump untuk masalah speknya. Main kamera sama ultrawide masih sama di 48 megapiksel, tapi untuk telefoto sekarang udah dia pakai 48 megapiksel, bukan 12 megapiksel lagi, dan ini tuh 4 times optical zoom dan katanya bisa pixel binning sampai 8 kali tanpa menghilangkan kualitas. Nah kan kamera depan dia ada di 18 megapiksel, ini juga big upgrade menurut gue, lumayan revolutionary di 18 megapiksel square sensor, jadi mirip-mirip kayak di iPad Pro ya, ada center stage-nya. Nanti kita bakal lihat juga untuk fitur itu. Tapi overall, untuk masalah foto bagaimana? Foto kita langsung aja gak digebandingin sama iPhone 17 atau S25 Ultra, gue bakal mix aja ya di tes fotonya, bisa kita lihat. Overall gue bisa bilang untuk fotonya sendiri, iPhone memang salah satu foto yang lebih ke arah natural. Kalau Samsung bisa kita lihat itu fotonya lebih ke arah vibrant ya. Dan dibanding sama iPhone 17, kalau misalnya kita nggak nge-zoom sih sama aja. Nanti kita bakal bahas zoomnya lebih detail. Kita bahas sekarang main sama ultrawide dulu. Overall, kualitasnya bagus, tapi memang di beberapa foto gue lebih suka di S25 Ultra karena warnanya lebih vibrant, lebih hidup. Yes, kalian bisa pakai photographic style, tapi ini dua-duanya pakai default setting ya, si iPhone dan Samsung. Dan di dynamic range menurut gue Samsung agak kalah, iPhone lebih menang dynamic range ke langitnya kalau misalnya lagi foto subject. iPhone 17 karena dia nggak bisa zoom, jadi gue bakal bandingin main sama ultrawide. Mereka sih mirip-mirip ya, kualitasnya bagus. Memang sensornya lebih kecil ya, jadi kalau misalnya kita lihat di low light tuh, kita bakal ganti ke low light. Kalau misal Samsung masih oke, terus si iPhone 17 Pro Max masih oke. Kadang-kadang di beberapa foto low light iPhone 17 agak struggle, tapi slight banget, kecil banget. Overall sih tetap 11-12 mereka berdua 17 sama 17 Pro Max kalau fotonya. Nanti untuk video kita bahas low light lebih lemah di iPhone 17, tapi overall foto main sama ultrawide udah cukup oke. Mau itu di low light atau di terang bisa bersaing. Dan tapi menurut gue sih untuk masalah konklusi, gue masih lebih prefer di Galaxy S25 Ultra walaupun dynamic range-nya agak kurang bagus. Terus bagaimana untuk zoom? Ini kita bakal lebih detail zoom-nya. Jadi untuk zoom, kita bakal bahas lebih banyak sama S25, tapi ada beberapa 17 gue taruh-taruh aja. Overall, zoom sih menurut gue Apple masih agak PR. Apple memang dari dulu kurang oke untuk masalah zoom ya, agak lemah gitu. Dan di sini pun udah jauh lebih improve dibanding versi sebelumnya, jauh lebih bagus. Tapi memang
Walaupun Samsung tuh bukan yang terbaik ya zoomnya, masih agak kalah menurut gue. Terutama dari detail dan senatural apa gambar itu kelihatan. Itu untuk opini gue. Terus kita moving on bagaimana untuk selfie. Selfie bisa kita lihat, ini kalian bisa landscape ya sekarang, dan itu gue fotonya nggak usah diatur-atur lagi, dan foto selfie ini kita cepet aja. One of the best menurut gue ini di HP. Sangat convenient, dia ada auto changing aspect ratio juga, gambarnya bagus buat grup selfie, enak banget ya, nggak usah ribet-ribet panjangin tangan, udah super wide, kualitasnya oke, natural banget, nggak ada smoothing nggak jelas kayak di Android Cina. Overall selfie ini udah sangat bagus banget. Jadi seperti itu untuk fotonya. Untuk konklusi gue sendiri sih, foto kalau misalnya gue masih pilih, sebenarnya mau iPhone atau Samsung S25 Ultra sekalipun, dua-duanya bagus, tapi kalau misalnya suruh pilih, gue masih lebih prefer ke S25 Ultra. Itu hanya opini gue ya. Terus bagaimana untuk masalah si video quality-nya? Video quality kita lihat untuk night mode-nya dulu. Bisa kita lihat itu night mode gue bandingin sama tiga-tiganya, 17 Pro Max, 17 dan S25 Ultra. Overall gue rasa untuk detail S25 Ultra masih menang. 17 paling lemah karena sensornya lebih kecil dari 17 Pro Max, jadi agak sedikit noisy dan agak sedikit gelap. Dan kelemahan 17 sama 17 Pro Max itu si lantainya ya, kalau misalkan lihat itu agak sedikit flat gitu, agak sedikit kurang detail, tapi 17 Pro Max lebih kerasa natural, itu yang gue rasa. Terus kalau misalnya kita pindah ke day, ya kita lihat di day video, 17 Pro Max menurut gue kualitasnya ini udah bagus. Kita lihat aja sendiri dia, nanti kita bakal bandingin stabilisasi sama S25 Ultra, tapi video dia sendiri bisa kita lihat ini udah cukup oke kualitasnya, zoomingnya pasti smooth, enak banget, detailnya juga oke. Apple masih menurut gue one of the best video. Kedua yang deket banget mungkin Samsung ya. So, untuk lebih detailnya kalau misalkan penasaran gimana kualitas stabilisasi mikrofonnya, kita bakal tes di 4K 60 dan 4K 30. Terus gue bakal tes juga ngebandingin stabilisasi 4K 60 di iPhone 17 Pro Max dan S25 Ultra. Kalian bisa nilai juga gimana kualitas dan stabilisasi mereka berdua. Spoiler alert, Samsung stabilisasinya menurut gue agak sedikit lebih bagus. Anyway, check it out guys untuk video komparasinya. Dan ini video recording pakai resolusi 4K 60, anginnya super gede right here boys, ultra wide. Kalau foto, orang ke depan masih kelihatan ya, look at that bocil. And then, untuk stabilisasi, wow sangat steep, but it's good. Kalian bisa lihat gimana mikrofonnya, soalnya anginnya lumayan kencang. Kalau kita switch ke 4K 30, kayak gini 4K 30, save storage tapi lebih slow. Zoom in. Kayaknya kerasanya lebih kurang konsisten ya zoomnya. Ultra wide still really good. So ya, langsung aja kita moving on ke gaming performance yang absolutely insane di HP ini. Let's go. Dan ini kalau mau dibandingin sama Samsung Galaxy S25 Ultra dan iPhone 17 Pro Max, kalau gue lari stabilisasi seperti ini, mereka berdua 4K 60 sama semua. Nice. Kalau di frame sih mirip ke gambarnya dan dynamic range juga sama-sama bagus. Overall oke, dan kita langsung moving on ke yang lain. Oh udah sampai lagi, nice. Oke, mari kita moving on ke salah satu aspek huge upgrade dari iPhone, yaitu dari gaming performance. Gue udah tes lebih detail, lebih panjang lagi. Kalau bisa kalian para gamer, di channel gue yang satu lagi namanya Step Test Wibu Game, gue udah upload kemarin ya di Senin sama Selasa atau Selasa atau Rabu lupa lagi. Kalian bisa cek di channel satu lagi, gue taruh di deskripsi. Gaming test di sini kita bakal simple aja summary. Sebelum kita masuk ke tesnya, bagaimana untuk performance sendiri. Dia pakai vapor chamber cooling dan ini sangat baik. Bisa kita lihat itu gua tes main game berat ya, gue lupa lagi ngetesnya WUWA atau ZZZ, tapi overall dua-duanya game berat. Gua tes di max rata kanan dan ini performance-nya absolutely amazing untuk kelas iPhone. Even gue bisa bilang bisa bersaing dengan gaming phone temperaturnya. Memang ini chipset belum optimize, jadi bisa kita lihat mungkin kalau misal kalian lihat tes di ZZ ada sedikit stutter gitu, itu wajar banget karena memang belum optimize ini chipsetnya. Tapi setelah beberapa menit main itu bakal sedikit lebih smooth dan gameplaynya ini absolutely enak, smooth, no problem. Apalagi nanti kalau udah di optimize even better di max setting, itu oke ya. iPhone selalu bagus untuk initial gaming performance. Tapi bagaimana untuk throttling? Throttling-nya absolutely amazing. Ini throttling-nya sangat minim banget, hampir nggak kerasa, dan temperaturnya maksimal kalau gue scan di daerah platu kameranya hanya di 42-43 Celcius dan glass back-nya itu hanya di 40 Celcius. Itu sangat bagus banget untuk kelas Apple. Apple biasanya paling shit ya kalau masalah heat management, tapi ini vapor chamber-nya bener-bener ngebantu banget sekarang, dan temperatur segitu sih bisa bersaing dengan gaming phone. Dan yang pastinya S25 Ultra gue
sedikit kalah ya, karena S25 Ultra gue pakai titanium, ada vapor chamber tapi maksimum temperatur di 45 Celcius dan gue rasa thermal throttling-nya jauh lebih kerasa dibanding 17 Pro Max. So game performance gue kasih ke Apple, ini enak banget buat kalian para gamer, ini menurut gue salah satu HP terbaik untuk main game. Sama juga dengan main game rhythm, gue tes main Project Sekai dan enaknya main Project Sekai di Apple, ada haptiknya kalau misal kalian lagi ngeklik note-nya, itu menurut gue suka ya kayak gitu, enak banget, kerasa lebih interaktif dan overall, untuk main Project Sekai atau rhythm game lainnya masih terbaik di iPhone, responsif, enak, dan sangat optimized menurut gue sih, so that's good. Jadi game performance ini udah huge improvement buat para gamer yang mikir iPhone bisa gaming, sekarang udah bisa dan kalian pasti bakal puas banget lah main game di HP ini, apalagi kalau game-game makin banyak yang udah optimize sama chipsetnya. That's good. Terus kita moving on ke UI-nya bagaimana. Nah ini UI salah satu aspek yang mungkin gak semua orang bakal suka sama UI-nya, dan kenapa gak suka? Karena memang UI-nya ini kelihatan banget kayak, apa ya, beda banget sama yang dulu gitu untuk Liquid Glass sendiri. Untuk gue sendiri UI-nya sih gue nggak benci, gue cukup suka karena beda dari iOS zaman dulu, customization-nya lebih banyak. Tapi di beberapa orang nggak suka karena memang kerasa nggak kayak Apple mungkin ya. Animasi sekarang dia cepetin, masih belum secepat setengah kali speed animasi di Android, tapi sekarang udah sangat cepet ya. Misalnya kita buka YouTube, kelihatan speednya sekarang dicepetin banget. Yang gue suka, I absolutely love it. Jadi overall, Liquid Glass gue nggak ada masalah. Yes, memang ini nggak kerasa se-optimize iOS sebelumnya, banyak bug, tapi it's okay lah. Dalam waktu depan juga harusnya dia bisa nge-setrika semua bug-nya, so that's good. Overall gue nggak ada masalah sama UI-nya. Dan performance juga day to day ini nggak ada masalah. Sangat smooth kayak Apple, no problem di 70 Pro Max yang pastinya flawless. Dan yang pastinya nggak kayak di iPhone 17, kalau misalkan lagi berat banget pakai productivity, ini nggak bakal panas sama sekali. Gue udah coba tes, so that's good. Nice. Terus bagaimana untuk battery life? Yes, ini juga aspek dari Apple yang upgrade-nya cukup besar dan ini lumayan kerasa. Baterai di HP ini 4866 mAh baterai gitu, gak sebesar yang versi eSIM only di 5000, tapi ini masih awet banget baterainya. Lebih awet daripada S25 Ultra gue. Ini bisa bertahan 2 hari lebih kalau misal kalian ini pemakaiannya enteng banget, baterainya awet banget, standby on time-nya bagus, dan kalau misal lagi berat sekalipun, kayak misal gue main game, itu ngedrainnya nggak banyak. Gue kemarin coba tes ya main game, 20 menit Zilla Zone Zero rata kanan, itu hanya berkurang 9%. Itu udah bagus banget menurut gue. So ya, untuk baterai sih oke banget, no problem, dan sekarang fast charging juga bisa 40 watt, bukannya paling cepet, nggak kayak di Cina yang udah kenceng banget, tapi at least mereka improve walaupun sedikit demi sedikit lah. It's okay. Jadi segitu aja untuk full review-nya, dan kita bahas selama gue pakai HP ini apakah ada kelemahan yang gue rasa. Pertama, ini gue belum dijelasin di video ini, tapi kelemahan yang pertama yang gue masih agak kurang suka sama Apple, yaitu focus distance-nya. Semenjak iPhone 14 Pro, kalau misalkan kerasa, focus distance-nya dia memang harus deket ya. Agak bisa deket, sorry, bisa kita lihat nih. Ini gue pakai ultra wide jadi bisa deket ya, tapi kadang gue pengennya pakai main kamera aja gitu, karena gue lebih suka main kamera lebih bagus, kerasa focal length-nya, dan kalian nggak bisa. Kalau misalnya kita matiin, nah, dia bisa kelihatan nggak? Zoom-nya tuh nggak bisa deket. Tuh, kalau kita coba fokus, sensornya tuh nggak bisa terlalu deket gitu. Nah, segini aja. Nggak bisa deket banget. Itu dari iPhone 14 Pro udah kayak gitu, jadi ya sayang banget nggak bisa deket. Bisa kalian zoom, cuma banyak HP yang nggak usah di zoom juga bisa deket gitu. Semoga bisa diganti gitu, atau misalnya di setting biar bisa deket. Itu cuma nitpick gue aja sih sebagai content creator yang suka reviewnya kayak gini, jadi gue nggak bisa deket kayak gini gitu, nggak kayak Samsung. Sayang sekali. Dan sebenarnya susah nyari kelemahan dari HP ini karena ini all-rounder udah bagus banget. Cuma yang gue agak kurang suka dikit yaitu iOS 26. Improve-nya udah baik tapi masih banyak yang kurang. Apa aja? Pertama, folder ya. Folder gue suka aplikasinya tuh bisa di-lock ya. Kalian bisa nge-lock aplikasi, tapi gue pengen kayak di Samsung, jadi gue tuh nggak usah harus buka 2 kali. Jadi foldernya bisa digedein, gue bisa langsung klik gitu. Gue pengen kayak gitu. Dan kedua, ini yang gue benci, sampai sekarang kok belum ada universal back button. Kalau bisa kita ke setting gitu ya, back masih harus gestur kayak gini. Nggak bisa kanan kiri dan nggak ada universal back button. Aplikasi Indonesia banyak yang kadang-kadang suka error si back buttonnya, jadi kalian nggak bisa pencet. Jadi kalau misalnya kalian Wi-Fi, karena ini tuh nggak bekerja. Nih, jadi kalian harus pencet si ininya, si tombol ini, dan di HP segede gedem gini kayak, ini kalisten apa ini stretching nggak enak gitu. Jadi Apple mungkin buat sesuatu kayak universal back, karena itu menurut gue berguna banget sih. Karena kadang dibutuhkan terutama buat aplikasi yang belum optimize gitu.
Tapi selain itu sih kelemahannya hanya itu aja, dan menurut gue nggak terlalu besar juga, apalagi buat Apple user. Kelemahan yang terakhir tadi mungkin buat kalian kebingungan ya, karena udah biasa pakai iOS. Tapi overall, bagaimana untuk konklusinya? Yang pastinya, buat para iPhone user, gue sih rekomen upgrade kalau misalnya kalian mungkin dari 14 ya. Dari 14 series, ini mungkin bakal kerasa upgrade-nya. Kalau misalnya kalian dari 15 Pro, mungkin bakal kerasa dari segmen thermalnya, karena 15 Pro lumayan panas. 16 Pro kalau misalnya kalian main game mungkin agak kerasa, tapi HP itu juga udah cukup oke untuk masalah thermal management. Jadi sih gue sebenarnya kurang rekomen dari 15 atau 16 ya, bagusnya dari 14. Dan buat kalian yang penasaran pengen coba iOS, 17 series menurut gue ini paling bagus. Kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama aluminium build dan desainnya yang agak ugly, ini HP bagus banget performanya. Cuma sayang aja ini agak mahal ya. Apple memang kalau di Indonesia mereka tahu targetnya nggak tuh Apple, nggak tuh Eraphone, banyak yang FOMO, banyak yang cloud chaser, banyak yang lain-lain gitu. Jadi kayak mereka dipatok harganya mahal gitu, nggak kayak Samsung yang cepet jatuh harganya, dan even pas pre-order pun banyak diskon-diskon gitu. Tapi overall, gue sih cukup satisfied sama HP-nya. Menurut gue ini one of the best HP smartphone di tahun 2025, all-rounder king menurut gue. Nggak se-king S25 Ultra mungkin, tapi close second lah. So, cuma segitu aja untuk konklusinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Thank you for watching. Segini aja videonya, dan kita bakal ketemu lagi untuk video review lainnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, bisa komen di bawah. See you next week. Bye.